Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genset Denyo kapasitasnya 30 kVA. Untuk TV-nya sendiri 35 DCA 35 SPK. Ini kita lihat di nameplate-nya. Ini made in-nya Indonesia. Kapasitasnya 30 kVA. Voltasenya 400. Terus current-nya 43,3 ampere. S-nya 50. Kemudian ini ada spesifikasi engine-nya ya di sini. Untuk tipe engine-nya V3300. Ini kita review di bagian parameter atau bagian panelnya. Kita review ada apa aja ya di sini ya. Ini kita mulai dari sini ya. Ini untuk parameternya. Di sini ada RPM. Ada RPM. Di sini tertera 0 sampai dengan 30 ya. Ini 30 dikali 100 ya. Jadi 3000. Nah, yang ini 2000 dan yang ini 1000. Ini RPM-nya biasanya genset ini bekerja sekitar atau RPM di sekitar 1500 RPM. Kemudian di bawah ini ada informasi untuk waktunya atau pencatatan waktunya. Unit ini atau horse meter ya. Ini udah terpakai sekitar 1868 jam. Kemudian kita lihat di sini. Di sini ada monitoring untuk temperatur. Angkanya dari 50, 80 ke 120 derajat Celcius. Kita bergeser ke bawah lagi. Di sini ada engine oil pressure atau tekanan oli yang ada di engine-nya atau di mesinnya. Ini angkanya 4 sampai 8 ya. Nih, angka yang tertera di parameter olinya. Ini juga salah satu parameter yang paling penting ya di mesin ya, untuk menganalisa atau mengidentifikasi tekanan oli yang ada di mesin. Nah, di sini kita lihat, geser ke bawah lagi. Di sini ada parameter untuk pengecasan ya dari alternator ke aki. Ini di posisi 0 karena kondisi mesin masih off. Dan yang ini untuk indikator fuel atau solar indikator untuk bahan bakar, tangki bahan bakar. Di sini bisa kita monitor, bisa kita pantau ya dari metering ini. Ini kita bergeser ke bawah. Di sini ada banyak fitur ya. Ada water temperature, oil pressure, fuel level, ada baterai low level, kemudian ada air filter. Ini kita jelasin ya. Kita jelasin dari yang ini dulu. Ini water temperature. Ini indikator ini menyala ketika mesin hidup. Ada kemungkinan temperatur ini tinggi. Kemudian yang oil pressure, indikator ini nyala ya ketika mesin ini berjalan, yaitu mengindikasikan bahwa adanya tekanan oli yang rendah. Ini sama, ini mengindikasikan adanya bahan bakar yang kurang ya. Baru indikator ini menyala ya pada saat engine ini running. Ini baterai, ini bisa kita pantau ya kondisi baterainya di sini. Apabila sudah tegangannya udah turun dari 12 volt, maka di sini akan ditandai dengan lampu LED ini menyala. Ini untuk ini ya, apa namanya, kondisi filter udara ya. Biasanya indikator ini mengidentifikasikan kondisi filter udara kotor dan minta diganti ya, karena tekanannya tersumbat, jadi switch ini menyala ya. Bisa kotor atau bisa nyumbat ya. Ini ada dua indikasi ya, tapi ini di input ya di mesin genset ini ya.
dikasih indikator ya supaya lebih enak mungkin secara ini apa monitoringnya. Ini untuk fitur denyo ini lengkap ya nih ya, tidak seperti dengan denyo yang tipe-tipe 10 atau 25S ya. Ini kita lihat di parameter ini ya, di sini ada parameter untuk voltase, untuk monitor voltase, kemudian ampere dan hertz. Nah, nanti ini bisa di adjust ya untuk voltasenya. Jadi rekan-rekan bisa menyetel ini ya voltasenya nih, bisa kita setel, kita pasin ya, mau di skala berapa voltasenya, tinggal diputar aja ini ya. Ini ada kunci kontak, ini kunci kontaknya ada stop, ada running, kemudian ada preheat dan start ya. Ini ada baiknya teman-teman sebelum menghidupkan, teman-teman memposisikan ke posisi preheat ya, atau mode pemanasan yang ditandai dengan kondisi LED yang sebelahnya menyala ya, sampai mati ya, sampai mati lampu indikator preheat ya, artinya busi pemanasnya udah bekerja ya. Jadi dibikin, ini ada timer ya, dia kurang lebih sekitar 30 menit, sekitar kurang lebih 10 detik lah ya, 10 sampai dengan 15 detikan. Dan yang ini ada kondisi charging, ini menyala pada saat kita kontak on, menyala ya, itu menyala semua, ini indikatornya menyala, ini menyala artinya belum ada pengecasan ya dari alternator ke aki ya. Nanti biasanya kondisi mesin hidup baru ini mati ya, ditandai dengan lampu ini mati ya. Ini ada safety ya, ada pengaman. Ini masih ori semuanya, untuk AVR nya, untuk komponen-komponen yang lainnya masih ori. Dan yang ini ada setelan atau adjust ini apa namanya, idle gas atau setelan untuk frekuensi. Ini bisa di setel dari sini untuk putaran mesinnya, bisa kita trim. Sebelum kita pengen setel di angka 50 Hz atau 52, ini bisa kita setel ininya ya, idle gasnya di sini ya. Ini dipasangkan di posisi depan ya, jadi lebih enak nih monitorinya, tanpa harus membuka kap atau membuka box di bagian mesinnya. Ini MCB breakernya di sini. Mesin ini sangat tangguh nih secara kerjanya. Denyo 30S PK, 35 SPK. Di sini ada keterangannya ya, ini bisa dibaca ya. Ada keterangannya. Ini untuk maintenance ya. Ini berapa umur pemakaian nih, seperti fan belt di angka 1000 jam untuk diganti ya, untuk penggantiannya. Di sini ada air coolant sampai 1000 jam ya. Di sini ada keterangannya semuanya. Ini ada informasi yang lainnya untuk informasi genset ini. Oke, nanti kita review. Ini kita langsung review aja ya di bagian engine-nya. Jadi saran nih buat teman-teman, ketika membeli genset denyo, ada baiknya teman-teman memastikan kondisi AVR yang ada di unit ini sudah gantian apa masih ori ya, karena komponen AVR ini di genset denyo ini sangat mahal ya. Jadi harus diperiksa dulu, diperiksa di bagian panel ini, kita buka nih baut ini, nanti kita periksa panel, kondisi AVR ya, masih ori atau sudah pernah diganti. Karena kondisi AVR-nya sendiri, unit AVR-nya sendiri harganya lumayan cukup mahal ya. Terus mengecek bodinya, ini bodinya ada yang karat atau belum. Mungkin bisa dimulai dari bagian bawahnya seperti ini. Biasanya kondisi karat terjadi karena ada genangan air ya, atau kondisi genset ini tidak tertutup atau tidak terbuka ya, tidak ada rumahannya.
biasanya yang korosi di bagian bawahnya dulu ya. Ini bagian bawahnya. Jadi harus teliti ya ketika teman-teman membeli genset Denyo apa Denyo ya. Ini kita lagi ngebahas Denyo ya. Jadi lebih hati-hati, lebih teliti, jangan satset ya nih yang buat yang masih awam. Terus kita juga harus memastikan kondisi engine-nya, mesinnya masih ori atau sudah bongkaran ya, atau sudah di overhaul. Dan yang pastinya kalau kita membeli genset, ada baiknya melakukan pengetesan beban. Buat yang masih awam, minta di tes beban atau dites menggunakan dummy load supaya lebih apa namanya, lebih ini ya, lebih tahu ya untuk performa engine ya. Jadi lebih mantap lah seperti itu. Jadi lebih enak ya kalau kita tes beban. Kalau emang mesin itu kondisinya nggak sehat, biasanya akan banyak yang ini ya, akan banyak yang timbul ya, seperti oli yang bocor mungkin, atau kondisi beredarnya itu berasap. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu cara ya ketika kita mau membeli genset ya. Dipastikan beban itu juga mesin itu masih mampu ya untuk dibeban sesuai dengan kapasitas engine-nya atau sesuai dengan KVA-nya. Ini kita cek di bagian engine-nya. Engine ini masih original ya, masih bawaannya semuanya masih ori nih. Ini baru kita lakukan perawatan aja. Salah satunya yaitu penggantian filter oli dan filter solar. Ini baru kita ganti filter solar dan filter oli, dan olinya ya, kita udah ganti juga nih. Olinya udah kita ganti, udah kita pastikan juga nih untuk kondisi ini juga bersih ya. Separatornya semuanya ini masih ori. Nanti kita mau tes beban ya. Jadi nanti kita kasih simulasi pengetesan beban dari beban 0%, kemudian kita beban 50%, 75% dan 100%. Nah, nanti saya kasih tahu ya buat rekan-rekan supaya lebih hati-hati atau lebih teliti ketika membeli genset. Ini kita tes bebannya nanti dengan menggunakan load bank ya. Ini load banknya udah kita pasang, mesinnya juga udah kita panasin. Nah, ini seperti ini ya. Ini kondisi mesinnya masih ori. Ini bisa dilihat ya. Ini ya bekas lem-lemannya nih, masih bawaannya catnya. Ini juga belum ada yang karat-karat ya. Ini kalau kita mau lihat nih, ini juga masih ori, catnya belum ada yang terkelupas karena kunci. Semua masih ori semuanya. Ini kita bisa lihat ya, kondisi fan-nya juga masih bersih, radiatornya masih bersih. Ini unitnya istimewa nih. Ini nanti kita tampilkan ya di ini ya, di gambar di videonya untuk nomor filternya. Ini nomornya ada ya. Jadi untuk penggantiannya sangat mudah ya. Jadi tinggal dibuka nih ya, diisi oli setengah aja ya. Jangan sampai penuh. Terus dimasukkan kembali nih ke tempat filternya. Kalau terlalu penuh biasanya tumpah dia. Jadi diisinya setengah saja nih. Setengah, maksudnya kita isi supaya proses sirkulasinya lebih cepat karena udah terisi ya. Ini solar juga sama. Solar ini untuk penggantiannya sendiri kita bongkar, kita lepas, kemudian kita isikan ya. Setelah penuh kita isi, baru kita pasangkan. Ya, untuk pembongkarannya mungkin untuk pelepasan filternya ini, dua-duanya ini mungkin bisa menggunakan plastik supaya olinya tidak berceceran ya di sekitaran mesin atau di bawah mesin. Dipastikan ya untuk kondisi oli di bawah atau minyak tidak ada tumpahan yang bisa mengakibatkan kebakaran pastinya. Ini kita review lagi ya untuk di bagian ini, tanknya di sini. Tangki ada monitoringnya. Jadi untuk levelnya ada monitoringnya di panel depan.
Ini unit sudah terbooking ya, jadi teman-teman nggak perlu atau tidak perlu menanyakan harganya. Nah, nih kondisi mesinnya masih istimewa sekali. Ini ori ya, seperti ini. Ini ori semuanya, masih ori ya, jadi harus teliti ya ketika kita membeli genset ya. Kita cek semuanya komponennya. Nah, ini dan lemannya ya, masih rapi, masih bawaan pabrik semuanya. Ini dinamonya juga masih bawaannya ya, masih ori semuanya. Ini depannya nggak ada rembesannya, di bagian puli depan aman, nggak ada rembesan. Di bagian sini juga aman ya, nggak ada rembesan. Di bagian seal atau askrek belakangnya. Terus untuk pengecekan secara ininya, suara dan AC bisa dilihat di sini ya. Kalau kondisinya bersih, ya bisa dilihat ya, ini kondisinya bersih, belum banyak kerak karbon yang menumpuk di bagian ini, masih bersih. Ini bodi masih original semuanya, baru kita bersihkan atau kita komponnya. Oke, ini kita langsung running. Langsung running. Nanti bisa dilihat ya di bagian knalpot ya. Ini yang tadi yang saya bilang ya, ini kondisi RPM-nya masih low, masih rendah. Ini sekitar 1000 RPM ya, ini bisa dilihat ya. Kita setel atau kita trim di 1500 atau di 50 Hz. Ini tinggal kita putar ya, seperti ini. Nah ini akan naik ya. Ini putaran mesin sekitar 1300. Ini mendekati angka 1500 atau 50 Hz. Baik ya, atau tegangan kompresinya ini rendah. Ini indikator untuk solar, kemudian ini indikator untuk pengecasan, dan yang ini indikator untuk tekanan oli. Ini ada indikator untuk panasnya, dan ini indikator untuk RPM atau jam meter. Nanti untuk perawatannya sendiri nanti hitungannya nih dari jam meter ini ya, tinggal ditambahkan setiap 250 jam dari penggantian awal oli baru ya, bisa dari sini ya. Ini kalau genset dia hitungannya dari jam meter. Ini voltase kita adjust ya dari sini ya. Ini kita bikin 400. Nah, ini seperti ini ya, ini kita bisa putar. Nah, kita buat di angka 400 volt. Ini kita lihat ya untuk kondisi gas buangnya. Gas buangnya masih bersih, masih bagus ini untuk pembakarannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara kerja mesin ini atau monitornya, atau cara menentukan memilih genset yang baik ya, seperti ini ya. Jadi sedikit tutorial, semoga bermanfaat ini untuk teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran rezeki serta kesehatan. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa ya klik dan subscribe di channel Mitra Genset Lampung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.